Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami segenap dari kelompok 3 berterima kasih kepada Ibu Kinkin Yuliati selaku dosen pengampu yang telah banyak memberikan masukan ilmu, waktu, motivasi, serta semangat. Pada kali ini, kami akan menyampaikan materi berdasarkan dari mata kuliah teori komunikasi, yaitu Relationships Development. Sebelum kami lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi Fazli. Perkenalkan, nama saya Virgiawan Faizin. Perkenalkan, nama saya Pandu Wijaya. Dan perkenalkan, saya Hairunisa Dwini Zalsabila. Baik, dalam materi kali ini, berdasarkan daftar isi, akan ada pendahuluan. Yang kedua, akan ada teori pengurangan ketidakpastian, lalu dilanjuti dengan teori penetrasi sosial, dilanjuti lagi dengan teori pertukaran sosial, lalu dilanjuti lagi dengan teori dialektika relasional, lalu dilanjuti lagi dengan teori manajemen privasi komunikasi, dan diakhiri dengan kesimpulan. Baik, dalam pendahuluan kali ini, kami menjelaskan bahwa globalisasi yang terus-menerus memberikan perubahan dan memacu orang-orang untuk mengikuti cara berkomunikasi saat ini, yang dilandaskan pada teori-teori komunikasi yang sangat penting. Teori berperan membantu untuk mendapatkan pengertian dan mengorganisasikan pengalaman. Dalam suatu teori, terdapat posisi yang berperan penting dalam mengikhtisarkan informasi sehingga penafsiran, penilaian, dan pernyataan dapat terlaksana dengan mudah. Maka dari itu, dengan kata lain, guna mengungkap asumsi-asumsi dan karakteristik seseorang, simbol, dan lainnya yang tidak bisa diandalkan dalam satu persepsi saja, melainkan harus menimbulkan kategori-kategori dalam bidang tertentu yang ditentukan oleh ruang, waktu, dan jenis-jenis keilmuan ilmu komunikasi yang beragam di antaranya adalah teori pengurangan ketidakpastian, uncertainty reduction theory, teori penetrasi sosial, social penetration theory, teori pertukaran sosial, social exchange theory, teori dialektika relasional, relational dialectics theory, dan teori manajemen privasi komunikasi, communication privacy management theory. Maka dari itu, tidak dipungkiri bahwa penyatuan antara teori komunikasi dengan ilmu komunikasi haruslah secara terperinci, karena dalam komunikasi tidak pernah terlepas dari gejala-gejala, fenomena-fenomena, interaksi, dan lainnya yang membutuhkan banyak penafsiran. Dengan demikian, hadirnya teori dalam ranah studi ilmu komunikasi memberikan warna baru dan keilmuan yang lebih luas terhadap ilmu komunikasi itu tersendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu teori pengurangan ketidakpastian. Dari sini, Berger dan Calabrese memiliki tujuan membangun teori ini untuk menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian di antara orang asing yang bergabung dalam percakapan awal bersama. Berger dan Calabrese percaya bahwa ketika orang asing pertama kali bertemu, mereka akan menunjukkan perhatian utama dengan meningkatkan kemungkinan dalam upaya untuk membuat lawan bicara merasakan pengalaman komunikasi mereka. Setelah Berger dan Calabrese mempelopori teori mereka, semakin berjalannya waktu, maka teori ini mendapat perkembangan. Versi terbaru dari teori ini adalah menunjukkan bahwa ada dua jenis ketidakpastian pada pertemuan awal, yaitu kognitif dan juga perilaku. Dalam kognitif, kita merujuk kepada kepercayaan dan sikap yang kita dan orang lain pegang. Oleh karena itu, ketidakpastian kognitif memaksudkan tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan kepercayaan dan sikap tersebut. Orang dapat menjadi tidak pasti pada dua tingkat yang berbeda, yaitu perilaku dan kognitif seperti yang sudah disebutkan. Mereka mungkin tidak yakin tentang cara berperilaku atau bagaimana orang yang lain akan berperilaku. Dan mereka mungkin juga tidak yakin dengan apa yang mereka pikirkan tentang orang lain dan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka.
Lain halnya itu, Berger dan Calabrese menyarankan bahwa ketidakpastian berhubungan dengan 7 konsep yang berakar pada komunikasi dan perkembangan relasional, yaitu penyampaian lisan, kehangatan nonverbal seperti nada suara yang menyenangkan dan condong ke depan, pencarian informasi atau mengajukan pertanyaan, mengungkapkan diri, timbal balik pengungkapan, kesamaan, dan yang terakhir yaitu ketertarikan. Masing-masing bekerja sama dengan yang lain, sehingga interaksan dapat mengurangi beberapa ketidakpastian mereka. Selanjutnya yang kedua, ada asumsi tentang teori pengurangan ketidakpastian. Di sini terdapat beberapa asumsi yang mencerminkan hal-hal tentang teori pengurangan ketidakpastian. Antara lain, yang pertama yaitu saat seseorang mengalami ketidakpastian dalam komunikasi antar pribadi dengan seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa akan merasa ketidakpastian karena ada perbedaan harapan pada kesempatan antar pribadi. Dapat dikatakan cukup normal untuk menyimpulkan bahwa orang-orang memiliki rasa ketidakpastian atau bahkan gugup tentang pertemuan pertama dengan orang lain. Yang kedua yaitu menunjukkan bahwa ketidakpastian adalah keadaan yang sering terjadi di keseharian kita. Jika kita memilih untuk tetap menjadi ketidakpastian seseorang, hal ini juga dibutuhkan emosi dan psikolog yang bagus. Selanjutnya yang ketiga, ada tingkatkan proporsi bahwa ketika orang bertemu, dua kekhawatiran adalah yang penting mengurangi ketidakpastian atau meningkatkan kemungkinan. Yang keempat, yaitu menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses yang melibatkan tahapan perkembangan. Menurut Berger dan Calabrese, secara umum, kebanyakan orang mulai berinteraksi pada tahap awal. Didefinisikan sebagai tahap awal interaksi antara orang yang tidak dikenal. Selanjutnya yang kelima adalah asumsi menyatakan bahwa komunikasi antar pribadi adalah sarana utama untuk mengurangi ketidakpastian. Karena telah diidentifikasikan bahwa komunikasi interpersonal sebagai fokus dari penolakan. Asumsi ini harus muncul sebagai hal yang kadang terjadi. Setelahnya ada asumsi keenam, yaitu menegaskan tentang sifat waktu. Maksud di sini adalah komunikasi interpersonal adalah pengembangan yang hanya dapat diatur oleh waktu sesuai dengan perkembangan yang ada. Yang keenam, yaitu menunjukkan bahwa perilaku manusia dapat diprediksi oleh hukum. Salah satu kebijakan yang kami pertimbangkan adalah pembahasan hukum. Selanjutnya yang terakhir ada perilaku seseorang dapat diketahui lebih awal dengan melihat gaya berbicara kebanyakan orang. Selanjutnya ada aksioma tentang teori pengurangan ketidakpastian. Teori pengurangan ketidakpastian adalah teori aksiomatis atau yang biasa dikenal sebagai sudah jelas keberadaannya. Hal ini bahwa Berger dan Calabrese mulai mengumpulkan aksiomatis atau kebenaran yang diambil dari penelitian dan akal sehat di masa lalu. Aksioma ini atau apa yang beberapa menjadi penelitian mungkin disebut proposisi, tidak memerlukan bukti lebih lanjut dari pernyataan itu sendiri. Aksiomatis adalah jantung dari semua teori. Mereka harus diterima sebagai valid karena mereka adalah blok bangunan untuk segala sesuatu yang ada dalam teori. Dalam aksioma ini terdapat 7 aksis. Yang pertama yaitu mengingat bahwa dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi pada awal fase masuk, tingkat ketidakpastian untuk setiap interaksi menurun seiring dengan meningkatnya tingkat komunikasi verbal dengan orang asing. Aksioma yang kedua yaitu sebagai ekspresi afiliasi nonverbal meningkat, ketidakpastian tingkat menurun dalam situasi interaksi awal. Yang ketiga yaitu tingkat ketidakpastian yang tinggi menyebabkan peningkatan perilaku secara informasi. Ketidakpastian berkurang dan perilaku pencarian informasi berkurang. Aksioma yang keempat yaitu tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam hubungan menyebabkan tingkat komunikasi yang rendah. Aksioma ini pun menciptakan hubungan yang negatif antara ketidakpastian dan tingkat pendekatan pribadi. Yang kelima, ada ketidakpastian yang tinggi menyebabkan tingkat timbal balik yang tinggi. Yang keenam, kesamaan antara orang asing saat pertama kali bertemu akan mengurangi ketidakpastian, sedangkan sebaliknya, yaitu ketidaksamaan meningkatkan ketidakpastian. Yang terakhir, yang ketujuh,
Peningkatan ketidakpastian yang menghasilkan penurunan keinginan, yaitu penurunan ketidakpastian menghasilkan suatu kesukaan. Yang terakhir yaitu perluasan teori pengurangan ketidakpastian. Berger berpendapat bahwa ada 3 kondisi yang mendahului waktu mencari pengurangan ketidakpastian. Kondisi pertama terjadi ketika orang lain memiliki potensi 12 untuk memberi hadiah atau sebaliknya, yaitu hukuman. Keduanya yaitu ketika seseorang mengharapkan interaksi dalam skala besar atau banyak dan dilakukan di depan orang lain. Nah, meskipun strategi-strategi ini penting untuk mengurangi ketidakpastian, Berger percaya bahwa perilaku tertentu, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan sensitif yang tidak pantas, dapat meningkatkan daripada mengurangi ketidakpastian, dan orang-orang mungkin memerlukan strategi pengurangan tambahan. Baik, selanjutnya adalah teori penetrasi sosial, social penetration theory. Berdasarkan penelitian Irwin, Altman, dan Dalmas Taylor pada tahun 1973, bahwasannya kedekatan relasional antara 2 orang mampu dikonseptualisasikan sebagai teori penetrasi sosial. Teori ini adalah proses pengembangan terhadap keintiman dengan orang lain dengan keandalan dalam keterbukaan dan pendekatan kepada orang lain. Teori mereka menggambarkan bahwa sebuah pola perkembangan hubungan dari sebuah proses peristiwa atau kejadian yang mereka identifikasi sebagai penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial mengacu pada proses ikatan atau hubungan individu yang berpindah pada komunikasi yang cukup umum ke komunikasi yang lebih intim. Maka dari itu, dengan kata lain, bahwasannya menurut Altman dan Taylor menegaskan bahwa keintiman dari komunikasi melibatkan lebih dari keintiman fisik, yaitu dengan dimensi keintiman lainnya seperti intelektual dan emosional, dan sejauh mana pasangan berbagi aktivitas. Oleh karena itu, harus mencakup sebuah perilaku verbal, kata-kata yang digunakan, perilaku, gestur tubuh, dan sejauh mana kita tersenyum dengan komunikan, dan sebagainya. Maka dari itu, perilaku berorientasi perlindungan antara ruang antara komunikator dan komunikan hingga objek fisik yang hadir di dalam lingkungan dan sebagainya. Maka dari itu dapat dikatakan lagi kalau hubungan interpersonal berkembang dalam berbagai cara atau bertahap dengan tentunya dapat diprediksi. Bahwasannya teori penetrasi sosial ini menegaskan bahwa pengungkapan diri atau yang bisa disebut dengan self-disclosure adalah cara utama dalam hubungan yang dangkal dan berkembang menjadi hubungan yang lebih intim. Asumsi tentang teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial disebut juga dengan teori panggung oleh Mongo dan Henningsen pada tahun 2008. Telah ditelaah dan diterima secara luas oleh sejumlah sarjana dalam disiplin konsentrasi ilmu komunikasi. Bagian dari alasan daya tarik teori ini adalah pendekatannya yang lugas terhadap pengembangan hubungan. Maka dari itu, ada beberapa asumsi yang memandu pada teori ini, antara lain yang pertama, hubungan berkembang dari tidak intim menjadi lebih intim. Terus yang kedua, ada perkembangan relasional yang sistematis dan dapat diprediksi. Yang ketiga, perkembangan relasional mencakup depenetrasi dan pembubaran. Dan yang terakhir, pengungkapan diri, self-disclosure adalah inti dari pengembangan hubungan. Nah, asumsi yang pertama adalah komunikasi relasional antara orang-orang dimulai pada tingkat yang dangkal dan bergerak sepanjang kontinum ke tingkat yang lebih intim. Contohnya yang sering terjadi adalah peristiwa kencan. Sebut saja Jason dan Alice. Mereka mungkin menceritakan betapa sulitnya kehidupan cukup waktu dalam sehari untuk melakukan segalanya. Tetapi mereka tidak mengungkapkan betapa putus asa perasaan mereka pada jam 3 pagi ketika mereka bangun bagai kuda malam. Misalnya, percakapan awal ini pada awalnya mungkin tampak tidak penting. Tetapi seperti yang ditemukan oleh Jason, percakapan seperti itu memungkinkan seseorang untuk menilai yang lain dan memberikan kesempatan pada tahap awal perkembangan relasional. Ada sedikit keraguan bahwa Jason merasa canggung, tetapi sikap canggung ini bisa berlalu seiring waktu hubungan mereka berkesempatan untuk menjadi lebih intim. Asumsi yang kedua adalah teori penetrasi sosial berkaitan dengan prediktabilitas secara khusus. Ahli teori penetrasi sosial berpendapat bahwa hubungan antara komunikator dan komunikan terjalin secara sistematis dan dapat diprediksi.
Proses komunikasi yang terjadi selalu dinamis dan selalu berubah-ubah. Akan tetapi, hubungan yang dinamis mengikuti beberapa standar dan pola perkembangan yang dapat diterima. Maka dari itu, hubungan antara komunikator dengan komunikan pada umumnya bergerak dengan cara yang terorganisir dan dapat diprediksi. Meskipun kita mungkin tidak tahu persis arah suatu hubungan atau bisa memprediksikan masa depan yang tepat. Maka dari itu, proses penetrasi sosial cenderung terorganisir dan dapat diprediksi. Contohnya, Jason dan Alice tidak akan saling berkencan beberapa waktu lebih. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa keduanya tidak akan menyatakan cintanya kepada yang lain sebelum mereka bertukar informasi yang lebih intim. Tentu saja, sejumlah peristiwa dan variabel lainnya seperti waktu, kepribadian, dan sebagainya mampu mempengaruhi cara kemajuan hubungan dan apa yang bisa kita prediksi di sepanjang jalan. Asumsi yang ketiga berkaitan dengan gagasan bahwa pengembangan komunikasi relasional mencakup depenetrasi dan pembubaran. Altman dan Taylor pada tahun 1973 menjelaskan bahwa proses dari sebuah hubungan yang sewaktu-waktu terjadi secara terbalik dan mengarah pada pembubaran. Sama seperti komunikasi yang memungkinkan kita dalam suatu hubungan untuk bergerak maju menuju keintiman. Komunikasi dapat memindahkan suatu hubungan kembali ke arah non-intim. Jika komunikasi bersifat konfliktual dan semisal konflik ini terus menjadi destruktif hingga tidak terselesaikan, maka hubungan mungkin akan mundur selangkah dan menjadi kurang dekat. Jika suatu hubungan melemah, bukan berarti hubungan itu akan bubar atau berakhir dengan sendirinya. Terkadang dalam suatu hubungan mengalami pelanggaran atau pelanggaran aturan, praktik, dan harapan relasional. Asumsi yang terakhir menyatakan bahwa pengungkapan diri adalah inti dari pengembangan hubungan. Self-disclosure secara umum dapat didefinisikan sebagai proses yang bertujuan untuk mengungkapkan informasi tentang diri Anda kepada orang lain. Biasanya, informasi yang berbentuk pengungkapan diri bersifat signifikan. Berdasarkan dalam pendiriannya, mengungkapkan bahwa Anda suka bermain piano mungkin tidak terlalu penting, atau mengungkapkan informasi yang lebih pribadi, seperti bahwa Anda adalah seorang Katolik yang taat dan dapat ditinjau bahwa secara signifikan mempengaruhi evolusi suatu hubungan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa menurut Altman dan Taylor pada tahun 1973, hubungan non-intim berkembang menjadi hubungan intim karena pengungkapan diri, self-disclosure. Proses ini memungkinkan orang untuk mengenal satu sama lain dalam suatu hubungan. Pengungkapan diri juga mampu membantu dalam membentuk hubungan masa kini dan masa depan antara dua orang atau lebih, dan membuat individu dapat diakses oleh orang lain secara intrinsik memuaskan. Selanjutnya akan ada materi merobek hubungan dengan analogi bawang. Berdasarkan teori ini, terdapat sebuah analogi yang menggambarkan bahwa teori penetrasi sosial dapat diimplementasikan. Analogi bawang ini merupakan sebuah analogi yang dapat menjelaskan bagaimana proses penetrasi sosial dalam sebuah hubungan itu dapat terjadi. Pada analogi bawang ini, terdapat pembagian tingkat penetrasi sosial berdasarkan lapisan-lapisan yang ada pada bawang tersebut. Dapat dilihat bahwa proses penetrasi sosial dalam analogi bawang ini dan ditinjau berdasarkan lapisan-lapisan diibaratkan sebagai suatu proses kedalaman interaksi yang terjadi, mulai dari lapisan hingga lapisan ke dalam, di mana memiliki proses yang masing-masing berbeda. Terdapat beberapa pengkategorian berdasarkan lapisan tersebut. Yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah pernikahan atau kemitraan, yang ketiga adalah pendidikan, dan keempat adalah kencan. Dapat ditinjau kembali bahwa lapisan luar adalah citra publik individu atau yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Maka dari itu, teori penetrasi sosial dapat dilihat dalam dua dimensi, yaitu keluasan dan kedalaman. Luasnya mengacu pada jumlah berbagai topik yang dibahas dalam sebuah hubungan, seperti keluasan waktu berkaitan dengan jumlah waktu yang dihabiskan oleh mitra relasional untuk berkomunikasi satu sama lain tentang berbagai topik. Sedangkan kedalaman tersendiri mengacu pada tingkat keintiman yang memandu diskusi topik. Pada tahap awal, hubungan dapat diklasifikasikan sebagai memiliki luas dan kedalaman tingkat. Lalu ada karakteristik aturan privasi.
Karakteristik aturan privasi memiliki dua karakteristik utama, yaitu yang pertama pengembangan dan atribusi. Pengembangan aturan didasarkan pada kriteria keputusan individu mengenai pengungkapan atau penyimpanan informasi pribadi. Teori ini menyatakan bahwa 5 kategori keputusan digunakan untuk mengacu pada aturan privasi, seperti kriteria budaya, kriteria gender, kriteria motivasi, kriteria kontekstual, dan kriteria risiko manfaat. Baik, yang selanjutnya adalah teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial atau yang bisa disebut juga sebagai Social Exchange Theory atau biasa disingkat dengan SET didasari pada pandangan bahwa manusia berpikir mengenai hubungan yang mereka jalani berada dalam lingkup ekonomi. Pada umumnya, orang-orang menghitung biaya ketika berada di dalam suatu hubungan dan membandingkannya dengan imbalan yang diberikan dengan berada dalam hubungan tersebut. Terdapat istilah khusus pada teori ini. Yang pertama adalah biaya, yaitu bagian dari kehidupan relasional yang mempunyai nilai negatif bagi seseorang. Dapat dikatakan bahwa merupakan upaya yang dilakukan dalam suatu hubungan dan negatif dari pasangan. Sedangkan yang kedua adalah imbalan, yaitu bagian dari suatu relasi yang memiliki nilai positif. Semua bentuk dari hubungan manusia membutuhkan usaha dan waktu dari para pelakunya. Terdapat rumusan dari teori ini, di mana kita dapat mengetahui seberapa bernilainya suatu hubungan, yaitu nilai sama dengan imbalan dikurangkan biaya. Imbalan dapat dikatakan sebagai keuntungan, serta biaya dapat dikatakan sebagai pengorbanan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa hubungan positif adalah hubungan yang nilainya berupa bentuk positif, yaitu imbalan yang lebih besar daripada biayanya. Sedangkan hubungan yang mana nilainya biaya melebihi imbalan akan cenderung negatif bagi pelaku. Setiap individu secara tulus masuk dan bertahan dalam suatu relasi hanya selama hubungan itu dapat dikatakan cukup memberi kepuasan dalam hal imbalan dan biayanya. Dalam teori ini, pertukaran ekonomi dan pertukaran sosial memiliki sejumlah perbedaan. Di antaranya, pertukaran sosial berkaitan erat dengan hubungan individu dengan individu lainnya. Yang kedua, pertukaran sosial tidak berkaitan dengan kewajiban hukum, melainkan kepercayaan dari individu. Yang ketiga, pertukaran sosial dapat dikatakan lebih santai. Yang keempat, pertukaran sosial sedikit melibatkan negosiasi abstrak. Oleh karena itu, teori ini tidak beranggapan bahwa kepentingan pribadi merupakan hal yang negatif atau salah, melainkan sebaliknya. Saat kepentingan pribadi telah diakui, hal tersebut dapat meningkatkan nilai suatu hubungan. Selanjutnya adalah asumsi teori pertukaran atau Assumption of Social Exchange Theory. Seluruh teori pertukaran sosial dibangun di atas sejumlah pemikiran tentang bagaimana sifat manusia dan sifat dari sebuah hubungan. Daud dan Kelly mendasarkan teori ini pada dua fokus utama, yaitu yang berfokus pada sifat dari individu atau pelaku dan yang berfokus pada gambaran hubungan antara dua individu. Pemikiran yang muncul dari teori pertukaran sosial tentang sifat manusia sebagai berikut. Dalam menjalin hubungan, individu mencari imbalan dan akan menghindari biaya. Yang kedua, manusia merupakan makhluk yang rasional. Yang ketiga, standar yang digunakan individu untuk memperhitungkan biaya dan imbalan berbeda-beda, tergantung waktu dan kepada siapa mereka menjalin relasi. Pemikiran yang dibuat oleh teori ini bersifat pemikiran yang dibuat oleh teori pertukaran sosial tentang sifat relasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hubungan saling berkaitan atau bergantung. Yang kedua, kehidupan relasional adalah sebuah proses. Berikut adalah gambar atau contoh dari The Prisoner Dilemma. Berdasarkan asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional, teori pertukaran sosial mengklaim bahwa manusia menggunakan pemikiran rasional untuk membuat keputusan. Tetapi ketika kita rasionalisasi, kita mencoba untuk memberikan pembenaran yang tampaknya masuk akal setelah tindakan itu terjadi. Ini juga bervariasi dari orang ke orang, menunjukkan bahwa kita harus mempertimbangkan teori ini. Dalam teori ini, definisi hadiah dapat bervariasi dari orang ke orang untuk orang. Tapi asumsi pertama berlaku untuk semua orang. Konsep ini sangat penting bagi Thibault dan Kelly, yang menyebut teori mereka sebagai teori saling ketergantungan, daripada teori interaksi sosial atau teori permainan. Secara khusus,
waktu mempengaruhi pertukaran karena pengalaman masa lalu memandu penilaian penghargaan dan biaya. Dan penilaian ini mempengaruhi pertukaran selanjutnya. Mengingat asumsi tentang orang dan hubungan ini, kami siap untuk memeriksa dua bagian utama teori, pola evaluasi hubungan dan pertukaran. Selanjutnya adalah asumsi teori pertukaran sosial, atau yang sudah saya jelaskan sebelumnya, atau evaluation of a relationship, why we stay or go. Beberapa pertimbangan muncul ketika orang menghitung nilai suatu hubungan dan memutuskan untuk mempertahankannya. Tentang bagaimana orang menghargai hubungan mereka dalam hal apakah mereka tinggal di dalamnya atau meninggalkannya. Penilaian ini didasarkan pada dua jenis pertimbangan atau perbandingan, yaitu tingkat komparatif dan tingkat komparatif alternatif. Degree of comparability atau CL adalah ukuran dari apa yang orang harus terima dalam hal penghargaan dan biaya dari hubungan tertentu. Tingkat perbandingan adalah subjektif dan bervariasi dari orang ke orang. Individu memiliki pengalaman masa lalu yang sangat berbeda dalam jenis hubungan yang serupa, sehingga tingkat perbandingannya bervariasi. Berikut adalah tabel dari how outcome CL and CL alternative affect the state of the relationship. Colt memberikan ukuran stabilitas daripada kepuasan. Jadi CL alternatif menunjukkan potensi Meredith untuk meninggalkan hubungan dengan Leticia. Selanjutnya adalah pola pertukaran SET dalam aksi atau exchange pattern SET in action. Selain mempelajari bagaimana menghitung hasil hubungan, Thibault and Kelly tertarik pada bagaimana perilaku dikoordinasikan selama interaksi dengan mitra hubungan. Berdasarkan teori Thibault dan Kelly, ada dua macam gaya, kekuatan untuk mengendalikan takdir dan kekuatan untuk mengendalikan tindakan. Kontrol nasib adalah kemampuan untuk mempengaruhi hasil pasangan. Kontrol perilaku adalah kemampuan untuk mengubah perilaku orang lain dengan mengubah perilaku Anda sendiri. Thibault and Kelly menjelaskan 3 matriks yang berbeda dalam pertukaran sosial untuk menjelaskan pola di mana orang berkembang. Metrik ini meliputi metrik yang diberikan oleh metrik valid dan juga metrik penempatan. Metrik yang diberikan mewakili keputusan dan hasil perilaku yang ditentukan oleh kombinasi faktor ekstrinsik, yaitu lingkungan, dan faktor intrinsik, yaitu keterampilan khusus yang dimiliki oleh setiap orang yang berinteraksi. Matriks diposisikan yaitu sebagai yang mewakili bagaimana dua orang yang percaya bahwa penghargaan harus dipertukarkan. Berikut adalah pertukaran struktur. Memahami bagaimana matrik mempengaruhi perilaku komunikatif adalah salah satu alasan mengapa peneliti komunikasi tertarik pada teori pertukaran sosial. Selanjutnya adalah struktur pertukaran atau exchange struktur. Pertukaran dapat mengambil banyak bentuk dalam matrik ini. Ini termasuk pertukaran langsung, pertukaran umum, dan pertukaran produktif. Dalam pertukaran langsung, timbal balik terbatas pada dua faktor. Pertukaran pertama, pertukaran bersama melibatkan timbal balik tidak langsung. Berbagai umum mencakup komunitas atau jejaring sosial serta dua individu tertentu. Akhirnya, pertukaran bisa menjadi produktif. Dengan kata lain, kedua aktor harus berkontribusi satu atau yang lainnya untuk mendapatkan keuntungan dalam pertukaran langsung ataupun umum. Satu orang adalah penerima manfaat dari penawaran nilai orang lain. Yang satu menerima hadiah dan yang satu menanggung biayanya. Selanjutnya ada teori dialektika relasional atau relational dialect theory. Baik, selanjutnya ada teori dialektika relasional menyatakan bahwa kehidupan relasional dicirikan oleh ketegangan berkelanjutan antara impuls yang kontradiktif. Meskipun hal itu mungkin terdengar membingungkan dan berantakan, para peneliti yang menegaskan posisi dialektis percaya bahwa hal tersebut secara akurat menggambarkan cara hidup bagi orang-orang. Maka dari itu, bahwa orang-orang tidak selalu mampu menyelesaikan unsur-unsur yang bertentangan dari keyakinan mereka. Dan mereka dapat memiliki keyakinan yang tidak konsisten tentang hubungan. Selanjutnya ada teori dialektika relasional atau relational dialect theory.
Teori dialektika relasional menyatakan bahwa kehidupan relasional dicirikan oleh ketegangan berkelanjutan antara impuls yang kontradiktif, meskipun hal itu mungkin terdengar membingungkan dan berantakan. Para peneliti yang menegaskan posisi dialektis percaya bahwa hal tersebut secara akurat menggambarkan cara hidup bagi orang-orang. Maka dari itu, bahwa orang-orang tidak selalu mampu menyelesaikan unsur-unsur yang bertentangan dari keyakinan mereka, dan mereka dapat memiliki keyakinan yang tidak konsisten tentang hubungan. Penelitian lain terutama William Rollis tahun 1992 dan Sandra Petronio tahun 2000 juga berpengaruh dalam membawa kerangka dialektika para studi komunikasi dalam hubungan. Karya Bakter dan Montgomery secara langsung dipengaruhi oleh Mikhail Batin, seorang filsuf Rusia yang mengembangkan teori dialog pribadi. Hal ini seringkali diasumsikan bahwa dari pemikiran Bakhtin, Bakter dan Montgomery membentuk gagasan tentang visi dialektis. Kita dapat menjelaskan pandangan terbaik tentang perilaku manusia ini dengan membandingkannya dengan dua pendekatan umum lainnya, pendekatan monologis dan dualistik. Pendekatan monologis menggambarkan kontradiksi sebagai salah satu atau hubungan. Oke, selanjutnya ada asumsi tentang teori dialektika relasional atau Assumption on Relational Dialectic Theory. Asumsi paling signifikan yang mendasari teori ini adalah gagasan bahwa hubungan tidak ada secara linear. Sebaliknya, hubungan terdiri dari osilasi antara keinginan yang bertentangan. Faktanya, Bakter dan Montgomery tahun 1996 menyarankan bahwa kita harus memikirkan kembali bahasa kita dan metafora kita tentang hubungan. Mereka mencatat bahwa frasa perkembangan relasional berkonotasi beberapa gerakan linear atau kemajuan ke depan, kemajuan mengandung baik atau pemikiran. Asumsi kedua bahwa teori ini mempromosikan gagasan tentang proses atau perubahan. Meskipun tidak selalu membingkai proses ini sebagai kemajuan linear, Bakter dan Montgomery mengamati bahwa proses atau perubahan hubungan mengacu pada gerakan kuantitatif dan kualitatif melalui waktu dalam kontraksi yang mendasari dalam suatu hubungan diatur. Selanjutnya ada asumsi ketiga menekankan bahwa kontradiksi atau ketegangan antara lawan tidak pernah pergi dan tidak pernah berhenti, memberikan ketegangan. Dorongan dan tarikan diwakili oleh konstruksi dialektika kehidupan relasional. Dan salah satu tugas komunikasi utama yang menurut asumsi ketiga adalah mengelola ketegangan. Adapun asumsi terakhir pada teori ini berkaitan dengan komunikasi. Secara khusus, teori ini memberikan posisi sentral untuk komunikasi. Selanjutnya ada elemen dialektika, membangun ketegangan atau element of dialect, building the tension. Elemen dialektika ini mempunyai beberapa unsur-unsur yang merupakan dasar dari perspektif dialis, totalitas, kontradiksi, gerak, dan praksis. Totalitas menunjukkan bahwa orang-orang dalam suatu hubungan saling bergantungan. Selain itu, totalitas berarti bahwa konteks sosial dan budaya mempengaruhi proses berkomunikasi dalam hubungan yang melibatkan interkoneksi konstan dan pengaruh timbal balik dari beberapa individu, interpersonal, dan faktor sosial. Misalnya, hubungan Eleanor dan Jeff dipengaruhi oleh lingkaran sosial mereka, oleh lokasi mereka di San Francisco, dan oleh momen touris yang mereka tinggal. Selanjutnya, dialektika adalah hasil dari oposisi. Ketika Eleanor ingin memberikan tahu Jeff bahwa dia mencintai tetapi juga ingin menahan informasi itu untuk melindungi dirinya sendiri, dia mengalami sesuatu yang dikatakan sebagai kontradiksi. Sedangkan gerak mengacu pada sifat prosesual dari hubungan dan perubahannya dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, praksis artinya bahwa manusia adalah pembuat pilihan. Adanya dialektika relasional dasar atau basic relational dialek. Banyak dialektika spesifik yang berbeda telah dibahas dengan mengacu pada kehidupan relasional. Sepertinya
yang kami sebutkan sebelumnya. 3 yang paling relevan dengan hubungan adalah dialektika otonomi dan koneksi, keterbukaan dan perlindungan, dan kebaruan dan predictabilitas. Penelitian lain juga menemukan bahwa dialektika ini umumnya untuk kehidupan relasional. Berdasarkan hal ini, bahwa penelitian komunikasi tertarik pada pemikiran dialektika karena implementasi komunikasi dari teori. Bakhtiar dan Montgomery tahun 1996 didiskusikan bagaimana kode komunikasi pribadi pasangan menggambarkan ada koneksi maupun otonomi dalam hubungan. Misalnya, nama panggilan merayakan sesuatu yang secara inherent bersifat individual karena mereka biasanya menonjolkan sifat individu, seperti Shorty, Honey, atau Sweetie. Next. Penipuan melibatkan distorsi kecil dan dari keberadaan atau kelalaian untuk menjaga beberapa hal pribadi dan untuk menghindari konflik dalam hubungan antara lain. Yang pertama, ada kebaruan dan predictabilitas. Dialektika antara kebaruan dan predictabilitas mengacu pada konflik antara kenyamanan, stabilitas, dan kegembiraan perubahan. Posisi dialektika melihat interaksi kepastian dan ketidakpastian dalam hubungan. Yang kedua, ada dialektika kontekstual. Apa yang baru saja kita diskusikan adalah dialektika interseksional yang terletak di dalam hubungan itu sendiri. Mereka adalah bagian dari interaksi mitra salah satu sama lain. Oke, selanjutnya ada tanggapan terkait dialektika atau remanensi dialek. Berdasarkan strategi untuk tujuan ini, adanya pergantian siklik, segmentasi, seleksi, dan integrasi. Pergantian siklik terjadi ketika orang memilih salah satu yang berlawanan untuk ditampilkan pada waktu tertentu. Pergantian dengan yang lain, misalnya ketika saudara perempuan masih sangat muda, mereka mungkin tidak dapat dipisahkan. Menyoroti kutub kedekatan dialektika, sebagai remaja, mereka mungkin menyukai otonomi dalam hubungan mereka, mencari identitas yang terpisah. Selanjutnya, integratis melibatkan semacam intesis dari yang berlawanan. Integrasis dapat mengambil ketiga bentuk, yaitu menetralkan, mendiskualifikasi, atau membingkai ulang polaritas. Netralisasi melibatkan kompromi antara polaritas, maksudnya orang-orang yang memilih strategi ini mencoba menemukan media yang menyenangkan di antara yang berlawan, serta adanya diskualifikasi menetralkan dialektika dengan mengecualikan isu-isu tertentu dari pola umum. Julian Watt dan rekan-rekannya di tahun 1994 membahas bagaimana pasangan membingkai ulang dengan mendefinisikan koneksi sebagai termasuk perbedaan. Dengan demikian, dialektika antara otonomi dan koneksi digambarkan ulang sebagai satu kesatuan daripada sebagai oposisi. Selanjutnya adalah teori manajemen privasi komunikasi, Communication Privacy Management Theory. Sandra Petronio pada tahun 2002 menyatakan bahwa teori manajemen privasi komunikasi adalah teori praktis yang dirancang untuk menggambarkan masalah atau isu sehari-hari. Teori ini dapat ditinjau dari bagaimana kita bertemu dengan berbagai macam individu dalam kehidupan, seperti rekan kerja, teman sekelas, anggota keluarga, teman sekamar, dan lainnya yang kita terlibat di dalam sebuah negosiasi kompleks antara privasi dan keterbukaan. Berdasarkan hal itu, perlu untuk memutuskan apa yang diungkapkan dan apa yang harus dirahasiakan, bukanlah keputusan yang harus dapat diambil, melainkan merupakan tindakan penyeimbangan yang berlangsung secara terus-menerus. Berdasarkan teori tersebut, bahwasanya privasi merupakan hal yang penting bagi kita karena hal ini memungkinkan kita untuk merasa terpisah dari orang lain. Hal tersebut dapat memberikan kita perasaan bahwa kita adalah pemilik sah dari informasi-informasi mengenai diri kita. Terdapat resiko yang dapat muncul dari pembukaan kepada orang yang salah, membuka diri pada saat yang tidak tepat, mengatakan terlalu banyak tentang diri kita, ataupun berkompromi dengan orang lain. Maka dari itu, di lain pihak mempengaruhi pembukaan dapat memberikan keuntungan yang sangat besar. Individu dapat meningkatkan kontrol sosial,
memvalidasi perspektif individu, dan menjadi lebih intim dengan pasangan dalam suatu hubungan ketika individu membuka diri keseimbangan. Keseimbangan antara privasi dan pembukaan memiliki makna, karena hal ini sangat penting terhadap cara individu mengelola hubungannya. Oleh karena itu, muncul teori manajemen privasi komunikasi karena adanya 3 alasan pendorong, yaitu yang pertama, teori ini adalah pemikiran yang terkini dalam disiplin ilmu komunikasi. Munculnya teori baru ini memberikan gambaran akan hidupnya komunikasi sebagai bidang ilmu. Kedua, fakta bahwa teori ini bertumbuh secara khusus dari fokus terhadap komunikasi. Ini bukti akan kematangan dan pertumbuhan bidang ilmu komunikasi. Selanjutnya ada evolusi dari teori manajemen privasi komunikasi. 20 tahun yang lalu, Sandra Petronio dan koleganya menerbitkan penerbitan pada tahun 1984 dan 1986 yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang kemudian akan menjadi bagian dari teori manajemen privasi komunikasi. Penelitian-penelitian tersebut membuat para peneliti tertarik akan kriteria dalam pembentukan aturan dalam sistem manajemen aturan bagi pembukaan. Mereka mengamati bahwa pria dan wanita memiliki kriteria yang berbeda untuk menilai kapanpun harus terbuka dan kapanpun harus diam. Berdasarkan tahun 1991, Sandra Petronio menerbitkan usaha pertamanya untuk mengorganisasikan semua prinsip-prinsip dari teori ini. Karyanya ini kemudian berbeda dengan konseptualisasinya yang muncul belakangan dalam 2 hal. Yang pertama merupakan salah satu teori yang memiliki batasan yang rumit di tahun 1991. Berdasarkan hal itu, Sandra Petronio menyebutkan bahwa hal ini sebagai mikroteori, karena batasannya hanya sampai pada manajemen privasi pada pasangan yang menikah. Oleh karena itu, hingga sekarang ini, Sandra Petronio menyebutkan bahwa teori manajemen privasi komunikasi sebagai makroteori, karena hingga sekarang batasannya melingkupi berbagai macam hubungan yang lebih luas termasuk dalam kelompok dan organisasi. Baik, selanjutnya ada perubahan kedua. Ini adalah perubahan nama. Pada tahun 1991, Sandra Petronio menjelaskan bahwa teori ini teori batasan komunikasi atau Communication Bordering Management. Sandra Petronio menerbitkan karyanya yang lebih lengkap mengenai teori ini dalam bukunya pada tahun 2002. Beliau menamainya teori manajemen privasi komunikasi atau Communication Privacy Management Theory. Oleh karena itu, Sandra Petronio menjelaskan bahwa nama baru lebih memrefleksikan fokus terhadap pembukaan pribadi. Selanjutnya ada asumsi tentang teori manajemen privasi komunikasi atau Assumption of Communication Privacy Management Theory. Teori manajemen privasi komunikasi berakar pada asumsi-asumsi mengenai bagaimana seorang individu berpikir, berkomunikasi, dan juga asumsi-asumsi mengenai sifat dasar manusia. Berdasarkan hal tersebut, teori manajemen privasi komunikasi mengarut aspek-aspek peraturan dan sistem metateori. Dengan adanya dasar metateoritis ini, teori ini membuat 3 asumsi mengenai sifat dasar manusia. Yang pertama, ada manusia adalah pembuat keputusan. Yang kedua, manusia adalah pembuat peraturan dan pengikut peraturan. Yang ketiga, pilihan dan peraturan manusia didasarkan pada pertimbangan akan orang lain dan juga konsep diri. Yang keempat, hidup berhubungan dicirikan oleh perubahan. Yang kelima, kontradiksi adalah fakta mendasar pada hidup berhubungan. Selanjutnya, menurut Sandra Petronio, manusia dapat membuat pilihan dan peraturan mengenai apa yang harus dikatakan dan apa yang harus disimpan dari orang lain, yang didasarkan pada kriteria penting diantaranya seperti budaya, gender, dan konteks. Teori manajemen privasi komunikasi ini menjadi teori yang mendukung asumsi yang dimiliki oleh teori dialektika relasional. Teori ini juga menjelaskan proses-proses negosiasi orang seputar pembukaan informasi privat, dan teori ini tidak membatasi proses itu hanya kepada diri, tetapi memperluas mencakup banyak level pembukaan termasuk kelompok dan organisasi.
Maka dari itu, untuk mencapai tujuan ini, teori ini mengajukan 5 asumsi dasar. Antara lain yang pertama, informasi privat. Merujuk pada cara tradisional untuk berpikir mengenai pembukaan. Hal ini merupakan informasi mengenai hal-hal yang sangat berarti bagi seseorang yang sifatnya privat. Isi dari pembukaan memungkinkan kita untuk menguraikan konsep-konsep mengenai privasi dan keintiman dan mempelajari bagaimana mereka saling berhubungan. Yang kedua, ada batasan privat. Teori manajemen privasi komunikasi bergantung pada metafora batasan untuk menjelaskan bahwa terdapat garis antara bersikap publik dan bersikap privat. Ketika informasi privat dibagikan batasan di sekelilingnya, disebut batasan kolektif, collective boundary. Dan informasi itu tidak hanya mengenai diri, melainkan juga meliputi informasi dan menjadi milik hubungan yang ada. Ketika informasi privat tetap disimpan oleh seorang individu dan tidak dibuka, maka batasannya disebut batasan personal. Yang ketiga, yaitu kontrol dan kepemilikan. Asumsi ini bergantung pada ide bahwa orang merasa mereka memiliki informasi privat mengenai diri mereka sendiri. Sebagai pemilik informasi ini, mereka percaya bahwa mereka harus ada dalam posisi untuk mengontrol siapa saja yang boleh mengakses informasi ini. Selanjutnya yang keempat, yaitu sistem manajemen berdasarkan aturan. Sistem ini adalah kerangka untuk memahami keputusan yang dibuat orang mengenai informasi privat. Sistem manajemen berdasarkan aturan yang memungkinkan pengelolaan pada level individu dan kolektif, serta merupakan pengaturan rumit yang terdiri atas 3 proses. Karakteristik aturan privasi, koordinasi batasan, dan turbulensi batasan. Yang kelima, yaitu dialektika manajemen. Berfokus pada ketegangan antara keinginan untuk mengungkapkan informasi privat dan keinginan untuk menutupinya. Tesis dasar dari teori ini didasarkan pada kesatuan dialektika yang merujuk pada ketegangan-ketegangan yang dialami oleh orang sebagai akibat dari oposisi dan kontradiksi. Selanjutnya yaitu proses peraturan manajemen privasi, yaitu sistem manajemen berbasis aturan bergantung pada 3 proses untuk mengelola aturan privasi: properti aturan privasi, penyelarasan batasan, dan turbulensi batas. Teori ini mengusulkan untuk mengatur proses pengungkapan dan penyembunyian informasi pribadi. Selanjutnya adalah karakteristik aturan privasi. Karakteristik aturan privasi memiliki 2 karakteristik utama: pengembangan dan atribusi. Pengembangan aturan didasarkan pada kriteria keputusan individu mengenai pengungkapan atau penyampaian informasi pribadi. Teori ini menyatakan bahwa 5 kriteria keputusan digunakan untuk membuat aturan privasi: kriteria budaya, kriteria gender, kriteria motivasi, kriteria kontekstual, dan kriteria risiko manfaat. Sistem manajemen berbasis aturan bergantung pada 3 proses untuk mengelola aturan privasi: properti aturan privasi, penyelarasan batas, dan turbulensi batas. Teori ini mengusulkan untuk mengatur proses pengungkapan dan penyembunyian informasi pribadi. Meskipun perbedaan ini tidak dapat diubah, pria dan wanita tampaknya telah disosialisasikan untuk mengembangkan aturan yang berbeda tentang cara kerja privasi dan pengungkapkan. Standar konstelektual juga mempengaruhi keputusan yang dibuat orang tentang perlindungan data. Keadaan sosial termasuk keadaan khusus yang mendorong keputusan untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan. Standar konstelektual juga mempengaruhi keputusan yang dibuat orang tentang perlindungan data. Keadaan sosial termasuk keadaan khusus yang mendorong keputusan untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan. Koordinasi batas proses kedua di bawah sistem manajemen berbasis aturan adalah koordinasi batas yang mengacu pada bagaimana kita mengelola informasi yang dimiliki bersama. Jika Anda mendengar informasi pribadi yang tidak ditujukan kepada Anda, secara teknis Anda akan terhubung, namun koneksinya lemah karena Anda tahu bahwa Anda bukan penerima informasi. Selanjutnya adalah turbulensi batas. Kebingungan perbatasan terjadi ketika aturan yang mengatur penyesuaian perbatasan tidak jelas atau ketika orang memiliki ekspektasi yang bertentangan tentang privasi. Kontrol perbatasan tidak selalu merupakan sistem yang berjalan mulus, dan pihak-pihak dapat mengalami konflik yang digambarkan pada Sandra Petronio sebagai kekacauan. Selanjutnya adalah teori yang kami ambil dan dikaitkan oleh teori-teori
yang kami bahas, yaitu teori pertukaran sosial di kasus Markus 25 miliar. Perkembangan kasus 20 miliar mark yang melibatkan Gayus Tambunan dan beberapa jenderal kepolisian negara Republik Indonesia kini memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengambil tindakan tegas dengan mencopot jabatan Brigjen Edmond Ilyas yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Lampung. Dia saat ini sedang dipindahkan ke Mabes Polri Peti. Teori pertukaran sosial. Dua pemimpin utama model ini, Thibault dan Kelly, menyimpulkan model pertukaran sosial yaitu hubungan tersebut memuaskan dalam hal imbalan dan biaya, penghargaan, biaya, keuntungan, dan tingkat perbandingan adalah 4 konsep utama dari teori ini. Tindakan yang dilakukan orang secara alami didasarkan pada imbalan yang mereka dapatkan dari hubungan interpersonal yang berlangsung. Bagi Gayus Tambunan, seorang PNS kelas 3A dengan penghasilan sekitar 12 juta per bulan tentu memiliki impian dan harapan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga besarnya. Menembus batas antara kemiskinan dan keadaan biasa saja merupakan indikator utama untuk mencapai kehidupan mewah yang tidak dapat dicapai dengan bekerja sebagai inspektur pajak. Pada tingkatan perbandingan lain, Susuno bisa melihat peluang untuk mencapai hasil yang lebih baik jika dia keluar dari lingkaran kekuasaan polisi. Apakah dia memiliki ambisi lain atau tidak? Yang jelas, Susno sekarang menikmati peran kebebasan yang memungkinkan tampil bebas di media televisi. Setelah menulis buku tentang kesaksiannya, ia menjadi selebriti politik baru yang diterima dengan baik oleh media. Media massa mulai tertarik dengan karakter Susno 2G karena sangat jarang seorang jenderal bintang 3 Polri berbicara terbuka di depan umum dan mengungkapkan kejadian demi kejadian di lingkungan Polri. Sebuah fenomena menarik yang belum pernah terjadi sebelumnya pada seorang jenderal yang aktif. Selanjutnya ada studi kasus dengan teori pengurangan ketidakpastian. Awalnya Berger dan Calabrese tahun 1975 memiliki tujuan untuk menjelaskan bahwa komunikasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian antara orang asing dan orang lain yang bergabung. Berdasarkan kasus Gayus Tambunan ini, masyarakat mengira bahwa hal ini hanyalah sekedar salah satu kasus masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, yang memiliki kehidupan biasa saja, karena ketidakpastian kognitif disebabkan oleh ketidakpastian yang berkaitan dengan kepercayaan dan sikap tertentu. Ketika kedua orang asing bertemu, dalam kasus ini yaitu masyarakat dan Gayus Tambunan, setelah kabar bahwa Gayus menjadi mafia pajak, maka muncullah rasa tidak yakin tentang cara perilaku asli Gayus atau bahkan pikiran masyarakat sendiri tentang orang lain dan apa yang masyarakat lain pikirkan. Selanjutnya adalah studi kasus teori penetrasi sosial. Korelasi studi kasus dengan teori penetrasi sosial. Awalnya, Berger dan Calabrese tahun 1975 memiliki tujuan untuk menjelaskan bahwa komunikasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian antara orang asing dan orang lain yang bergabung. Berdasarkan kasus Gayus Tambunan ini, masyarakat mengira bahwa hal ini hanyalah sekedar salah satu masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, yang memiliki kehidupan biasa saja, karena ketidakpastian kognitif disebabkan oleh ketidakpastian yang berkaitan dengan kepercayaan dan sikap tertentu. Oke, selanjutnya studi kasus teori dialektika relasional. Teori penetrasi sosial yang menjadi salah satu konsep dasar dari teori penetrasi sosial adalah pengungkapan diri atau self-disclosure. Yang dimaksud dengan self-disclosure atau pengungkapan diri adalah tindakan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain tentang diri kita yang diyakini mereka belum mengetahui, maka hal ini berkaitan dengan kasus Gayus Tambunan yang seharusnya self-disclosure yaitu pengungkapan diri secara terang-terangan. Selanjutnya adalah studi kasus teori manajemen privasi komunikasi. Korelasi studi kasus dengan teori manajemen privasi komunikasi. Kaitan dengan teori ini, manajemen privasi terlihat dari kasus Gayus Tambunan adalah di mana privasi dari Gayus Tambunan
tersebar di dunia maya, diakibatkan oleh adanya foto Gayus Tambunan yang terlihat sedang berada di salah satu tempat wisata di wilayah Denpasar, Bali, dan pada akhirnya membuat terungkapnya seluk-beluk dari seorang Gayus Tambunan, dan dibongkar dan diselidiki kasus-kasus sebelumnya, dan pada akhirnya kasus korupsi senilai 25 miliar diketahui oleh pihak. Sekian dari kelompok 3, terutama pada materi teori komunikasi. Maka dari itu, kami menyimpulkan bahwa komunikasi berlandaskan teori sangat penting untuk mengungkapkan asumsi-asumsi dan karakteristik seseorang dan lainnya. Tidak hanya mengandalkan suatu persepsi saja, melainkan harus menampilkan kategori-kategori dalam bidang tertentu, yakni ruang, waktu, dan jenis keilmuan-keilmuan komunikasi yang beragam. Di antaranya adalah teori pengurangan ketidakpastian, teori penetrasi sosial, teori pertukaran sosial, teori dialektika relasional, dan teori manajemen privasi komunikasi. Dengan demikian, hadirnya teori dalam ranah studi komunikasi memberikan warna baru dalam keilmuan yang lebih luas sebagai ilmu komunikasi itu tersendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah menyaksikan materi tentang relationship development dari kelompok 3.